Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. 그래도와 함께 달려 Ready for action, let's go 수업은 물을 쳐주러 Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 Sejarah akan membagikan pengalaman kami selama kegiatan pameran sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendapat tema masa perundagian. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama. Dari zaman, perundagian ini paling akhir dan paling maju juga. Perundagian sendiri itu diambil dari bahasa Bali, undagi, yang artinya sekelompok atau seseorang yang berpandai dalam melakukan dalam membuat keterampilan tangan tertentu. Udah gitu ya, kayaknya Gini makanya. Ya udah ini aja. Undagi tadi apa maksudnya? Sekelompok atau seseorang yang pandai membuat keterampilan tangan tertentu. itu lu baliknya masih ada nah, apa emang Masih, gitu doang ya? masih. Seorang yang pandai Atau iya pandai dalam usaha tertentu, dalam keterampilan usaha tertentu. Woi capek boy ya, jadi cepet boy. Tahan. Record. Emang harus buat videonya diituin sama selanjutnya itu Farel. ada namanya sistem kepercayaan pada masa perundagian. Jadi di masa perundagian ini sistem kepercayaannya itu dibagi menjadi dua, tergantung dari koloni atau kelompok suku-suku masing-masing. Yang pertama itu ada animisme. Animisme itu adalah sistem kepercayaan yang mengacu pada kepercayaan keyakinan kepada roh leluhur. Jadi mereka itu percaya bahwa roh leluhur mereka itu masih akan abadi dan mereka meyakinkan itu. Lalu yang kedua itu ada dinamisme. Nah, dinamisme ini adalah kepercayaan yang menganggap bahwa benda-benda spiritual seperti tulang belulang hewan atau tumbuhan seperti pohon beringin itu merupakan benda yang sakti. Jadi mereka seperti menyembah itu, contohnya adalah seseorang yang menyembah pohon beringin seperti ini. Nah, cara menyembahnya banyak. Ada yang tangan sambil sujud dan lain-lainnya. Padahal contohin boleh nggak? Nggak mau karena saya Islam, itu syirik kecil. Oke guys, seperti nah lalu kedua itu ada Bisa dicopot aja nggak? apa Boleh? mau dicopot. Boleh. Kagak kelihatan kak, maaf nih kak. Lama banget gitu lah ya. Ya rusak banget. Enggak apa-apa, cabut. Jarumnya jangan sampai hilang. Gue santai. Nih yang kedua itu ada ciri-ciri kehidupan pada masa perundagian. Seperti yang dilihat ini, kami berusaha sebisa mungkin untuk membuat ini menjadi seperti nyata. Jadi di masa perundagian itu seperti yang sudah bilang, kehidupannya sudah menetap. Artinya itu adalah kehidupan sedenter. Kalau yang tidak menetap itu nomaden. Lalu mereka itu pada masa perundagian itu mampu menghasilkan bahan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam dan beternak. Berarti Bisa tangan namanya kayak gimana ya? Yes. bercocok tanam itu sudah tingkat lanjut. Mungkin kalau yang pada zaman sebelum ini masih cuman ada bibit terus ditanam, tapi kalau di zaman ini udah ada namanya sistem pengairan atau sistem irigasi. Jadi pada zaman ini ditemukannya sumur atau tempat wadah air untuk menampung air itu nanti dialirkan yang akhirnya menjadi sistem irigasi untuk pertanaman. Lalu pada di zaman ini juga sudah ada teknik breeding atau beternak. Selain beternak mereka juga lihai berburu. Nah, pada zaman perundagian ini alat-alat untuk berburunya sudah dibilang cukup canggih pada masanya, yaitu seperti tombak, lalu ada panah, busuk panah. Yang diburu itu bermacam-macam, mulai dari sapi, badak, dan ini merupakan contoh rumah pada masa perundagian. Jadi mereka itu menggunakan atap jerami karena pada masa itu sangat sulit menemukan atap modern seperti zaman sekarang. Selain itu atap jerami ini bisa dibilang cukup mudah dicari pada zaman itu karena hanya tinggal dari petani terus dikeringkan, diikat menjadi sebuah anyaman lalu langsung jadi atap gitu. Kalau ada yang ditanyakan?
Dindingnya ada ya pak? Apanya? Dindingnya. Dindingnya itu seperti dari jerami, cuman lebih dikeringkan lagi sampai serabut-serabutnya hilang, lalu ditempelkan dengan tanah agar dingin suhu ruangan di dalamnya. Dianyam juga nggak? Apa? Dianyam juga nggak? Dianya. Lalu pada zaman ini tuh suku yang hidup itu namanya suku bangsa Deutero Melayu atau Melayu tua. Nah, terakhirnya itu masa Brondagian itu pertama kali ada tuh pada masa tahun 500 sebelum Masehi. Ya. Ini ciri-cirinya udah gitu dong. Ciri-cirinya Udah kan udah ini ciri-cirinya. belum dong. Nah, Lalu selanjutnya itu ada Kok jatuh? apa? Enggak sengaja, saya nggak Nggak kelihatan. Ada hasil kebudayaan. Tapi sebelum itu masih ada lagi. Itu ada 2 pola penguburan pada masa Brondagian. Yaitu kan manusia itu tidak abadi kan, ya kan? Pasti ada waktunya dia wafat. Nah, di masa Brondagian ini ada 2 sistem penguburan gitu loh. Ada sistem penguburan langsung. Jadi itu sistemnya adalah atau primary burial. Ini ada alat ya. Itu tuh dilakukan dengan cara mengubur langsung jenazah ke dalam dengan cara menguburnya di dalam sebuah tempat yang ada tempatnya yang sudah disediakan. Lalu ada sistem penguburan tidak langsung. Itu sistem penguburan yang dilakukan dengan cara mengubur mayat terlebih dahulu di dalam tanah. Jadi nggak langsung ada tempatnya di situ. Itulah kegiatan kami selama pameran sejarah. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dari apa yang telah disampaikan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 쳐주러